Oke, ini adalah soal kita, soal latihan linear programming. Metodenya adalah metode atau tujuan maksimisasi. Ya, tujuannya masih maksimisasi. Kita bahas soal yang pertama dulu nih, tentang perusahaan Redwood. Ya, perusahaan Redwood. Untuk mempermudahnya, saya akan menggunakan Excel langsung, teman-teman. Ya, ini Excel-nya. Excel-nya udah kelihatan ya? Excel-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ini soal nomor 1, teman-teman. Perusahaan Redwood menghasilkan 2 jenis kursi taman. Ya, masih 2 variabel. Kalau variabelnya 2 jenis kursi taman, 2 jenis produk, 2 jenis sepeda, 2 jenis obat, 2 jenis kursi, 2 jenis komputer, itu berarti masih menggunakan metodenya metode grafis. Ya, variabelnya masih 2, X dan Y, K dan L, M dan N, itu berarti masih menggunakan metode grafis. Tapi kalau sudah lebih dari 2, itu berarti menggunakan metode yang namanya metode simplex. Itu yang akan kita pelajari hari Senin besok. Ya, metode simplex. Ya. Nah, ini akan kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Perusahaan Redwood ya, PT Redwood nih. PT Redwood, kok PR sih PT. PT Redwood. Oke. Apa yang akan dilakukan PT Redwood ini? Kita lihat PT Redwood. Perusahaan Redwood menghasilkan 2 jenis kursi taman, yaitu berbentuk bangku taman dan kursi piknik. Berarti ada 2 variabel. Kursi taman kita sebut X gitu ya, dan kursi piknik kita sebut dengan Y gampangnya. Ini untuk memudahkan kita membuat persamaannya dari soal ini ke persamaan. Kita akan mencoba melihat fungsi batasan seperti apa. Ya. Untuk menghasilkan produk ini, perusahaan melibatkan 2 sumber daya utama. Nah, ini constraint nih pasti. Sumber daya utama. Apa itu? Yang pertama adalah bahan baku kayu. Ya, bahan baku kayu berarti bahan baku kayu. Terus pengecatan. Oke. Ya, cat. Berikutnya, untuk menghasilkan bangku taman, mana tuh tadi? Membutuhkan 4 jam pengecatan. Oh, berarti di sini 4 nih, 4 jam pengecatan dan 10 feet kayu merah. Kayunya 10 feet. Ya, satuannya feet. Sedangkan untuk kursi piknik membutuhkan 6 jam pengecatan dan 35 feet kayu merah atau bahan baku kayu. Ya. Terus jumlah jam pengecatan yang tersedia adalah 1.200 jam. Berarti untuk jam pengecatan itu punya constraint dia bisa beroperasi maksimal 1.200 jam. 1.200 jam. Ya. Sedangkan untuk bahan baku kayu merah, untuk bahan baku kayunya ini ya. Saya gedein nih. Nah, untuk bahan baku kayu merah itu tersedia 3.500 feet, 3.500. Kalau dia bilang tersedia maksimalnya atau tidak boleh lebih dari, berarti tandanya nanti adalah kurang dari sama dengan. Ya, jadi ini langsung dikasih tanda kurang dari sama dengan. Mana? Oh. Ya, ini dia. Berikutnya kemana? Ke laba. Ya, biasanya langsung laba atau cost. Kalau di sini karena maksimisasi biasanya laba. Bangku taman yang siap dijual mampu menghasilkan laba 90.000 per unit. Bangku taman itu labanya 90.000. Sedangkan ya kursi piknik itu setiap dijual menghasilkan laba 160.000. Berarti ini fungsi apa?
ini adalah fungsi tujuan. Ya. Pertanyaannya, berapakah jumlah bangku taman dan modified kursi piknik yang harus diproduksi untuk menghasilkan laba terbesar? Laba terbesar. Berarti bagaimana rumusnya, persamaan matematikanya, kita sudah bisa menulis yang pertama adalah max. Sudah bisa kita tulis ya ininya ya, apanya? Persamaannya. Max fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah max berapa? 90.000 X ditambah 160.000 Y. Lalu fungsi batasan. Batasan. Bagaimana fungsi batasannya? Fungsi batasannya ada dua, teman-teman. Kayu dan cat. Tinggal kita lihat kalau untuk kayu ya di sini tinggal kita tuliskan. Berarti fungsi batasan yang pertama adalah 10X ditambah 35Y kurang dari sama dengan 3.500. Saya tulis dulu 3.500, nanti saya tambahkan tanda. Oke. Nah, ini. Fungsi batasan yang kedua. Ini fungsi batasan yang pertama. Fungsi batasan yang kedua, dicat nih, teman-teman. Nah, yang ini. Tinggal kita tulis 4X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 1.200. Sekarang fungsi non-negatif. Fungsi non-negatif artinya apa? X, Y itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Insert dulu, lebih besar sama dengan 0. Nggak boleh minus, ya. Boleh 0, tapi nggak boleh minus. Ya. 0. Kok gede banget. Oke ya. Dia harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita selesaikan secara matematika. Ini sudah kita dapatkan nih. Ya, dari soal ini kita sudah jabarkan ke dalam sebuah pertidaksamaan. Ya, dari fungsi matematika inilah nanti kita akan lihat bagaimana penyelesaian soalnya. Oke, bagaimana kita menyelesaikan soalnya? Kita lihat dulu, di sini saya paste dulu tadi. Ya, sudah ada. Oke. Yang pertama kita akan membuat tujuan utamanya adalah membuat grafik. Ya, lalu dari grafik itu kita akan apa? Kita akan mencari garis batasan, lalu kita mencari corner ya kemarin, pojokan-pojokan yang akan kita cari titik-titik maksimalnya. Yang pertama batasan yang satu dulu nih, kita perlu yang ini ya. 10X tambah 35Y kurang dari sama dengan 3.500, kita jadikan sama dengan persamaan 3.500. Lalu kita akan cari dulu X dan Y. Jika X 0 nih teman-teman. Kalau X sama dengan 0 berarti 10 kali 0 ditambah 35Y sama dengan 3.500. Berarti ini 0. Ya, 35Y sama dengan 3.500. Y sama dengan 100. Berarti X, Y-nya berapa? X, Y-nya adalah 0,100. Kita dapatkan yang pertama. Lalu sekarang kita Y dulu.
kita ke Y, ya, 10X tambah 35Y sama dengan 3.500. Kita lihat kalau misalnya 10X tambah 35 kali 0 sama dengan 3.500. Ya. Lalu 10X sama dengan 3.500. X-nya adalah berapa? 350 ya? Benar ya? Set, set, 350. Berarti 350,0. Untuk titik constraint yang pertama, batasan ini batasan apa nih? Kayu ya. Untuk batasan kayu itu kita sudah dapatkan yaitu 0,100 dan 350,0. Sekarang kita ke yang constraint yang kedua. Constraint yang kedua adalah punya ketidaksamaan ini, lalu kita jadikan persamaan 4X tambah 6Y sama dengan 1.200. Lalu jika X sama dengan 0, berarti 4 kali 0 ya, tambah 6Y sama dengan 1.200. 6Y sama dengan 1.200. Y sama dengan berapa? 1.200 bagi 6? 200. 200. Berarti dapat titik koordinat yang pertama 0,200. Di sini 0,200. Ya. Kita simpan. Sekarang jika Y sama dengan 0, berarti 4X tambah 6 kali 0 sama dengan 1.200. Ya, 4X sama dengan 1.200. X sama dengan berapa di sini? 1.200 bagi 4? 3. 300. 300. Oke. Berarti 300,0. Ini 300,0. Ya. Sekarang kita sudah bisa mencari grafik. Ya, mencari grafiknya seperti apa. Ya, grafiknya tinggal teman-teman buat per 100 ya di sini ya, atau per 50 juga bisa. Kayak gini ya. Set. Ini karena nggak rapi. Nanti kalau teman-teman sudah ke praktikum MKUB bisa membantu tuh. Atau teman-teman install berbagai aplikasi membuat grafis seperti ini, grafik dari koordinat seperti ini di HP juga ada untuk membantu. Ya, 0 oke. X. Kayaknya saya udah pernah cari. Sebentar, biar tidak terlalu bingung teman-teman. Mana ya? Saya perkenalkan dengan QM nanti. Ya, saya share screen dulu. Ini yang teman-teman juga akan pakai nanti di praktikum MKUB. Ya, soal 1 untuk mencari grafik enak ini pakainya. Maximize-nya tadi berapa? Maximize 90.000, 160.000. Constraint yang pertama adalah kayu, lalu cat, kayunya 10, 35, 3.500. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di praktikum ya. Sekarang saya tidak terlalu menjelaskan. Saya hanya mau mengambil ininya aja, grafiknya. Nah, ini dia. Sinyal. Ya. Ini grafiknya. Sorry, belum saya.
Ya, ini grafiknya tadi ya sesuai dengan koordinat kita 0,100 0,100 di sini. Lalu 350,0 350,0. Jadi ini adalah garis batasan dari kayu. Ya. Berikutnya adalah 0,200. 0,200 mana? 0,200 ini. Dan 300,0. 300,0 di sini. Berarti ini adalah garis batasan dari pengecatan. Nah, kita sudah mendapatkan grafiknya, teman-teman. Kalau teman-teman pakai manual juga boleh, kalau pakai software juga boleh, kalau pakai aplikasi di HP juga boleh untuk yang pembuatan ini ya, membantu buat. Sekarang kita tinggal mencari titik maksimal. Kemarin kita menggunakan pojok-pojokan ya, cornernya. Yang akan kita cari yaitu di sini berarti. Nah, ini adalah yang ungu ini adalah possible area-nya. Visibility area. Visible atau possible area, nggak boleh. Yang ungu-ungu. Jadi, ini kita kan kemungkinan di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di sini nggak boleh, 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 di sini bisa, 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 bisa. Kemarin kita menggunakan teknik corner. Di cornernya yaitu ada 1 atau A, ada B, ada C, ada D. Atau 1, 2, 3, 4 juga boleh. A koordinatnya adalah 0,0, B koordinatnya adalah 0,100, C itu masih tanda tanya, D itu 300,0. Akan kita lihat mana yang paling maksimal. ABD dulu ya, kalau A nggak usah dicari ya, itu otomatis 0. Yang B, ya, yang B, X-nya 0, produk Y 100. Kalau produk Y 100 berarti 100 dikali berapa setiap harganya? Atau keuntungannya adalah Y itu 160.000. Dikali 100 berapa? 16 juta ya. Oke, 16 juta. Lalu yang D itu 300 dikali berapa harganya? 90.000. Rp 90.000. Berapa totalnya untuk yang titik D, corner D? 27 juta. 27 juta. Yang ini adalah 0. Nah, yang ini berapa? Koordinatnya kita cari dulu dengan menggunakan ini ya, eliminasi substitusi ya, 10X tambah 35Y sama dengan 3.500, 4X tambah 6Y sama dengan 1.200. Ya, untuk mengeliminasi X kita bisa kali dengan 2,5. Nanti didapatkan 10X, ini tidak, yang atas enggak ya, 35Y sama dengan 3.500. Di sini dapat adalah 10X setelah dikalikan 2,5, ditambah 6 kali 2,5 adalah 15Y, 1.200 tambah 2,5, 3 dari, ya. Ini tinggal dikurang teman-teman. Ini habis 35 dikurang 15 adalah 20Y. Bentar. Ada yang lupa matiin mic. Udah. Ya, 20Y dikurang. Ini kan tadi 10X sudah habis. 4X itu dikali 2,5 dari 10. 10 kurang 10 habis. 35 kurang 15, 20Y. 3.500 kurang 3.000 adalah 500. Y sama dengan berapa ini? Y-nya berapa, teman-teman? 20Y 500. Y-nya berapa? 25 ya? Ya, Pak. 25. Berarti Y-nya 25, kita tinggal cari X-nya. Ya. X-nya berapa? Kita masukkan ke salah satu persamaan aja. Misalnya yang persamaan bawah.
4X tambah 6 kali 25 sama dengan 1.200. Ya, 4X sama dengan 1.200 dikurang 6 kali 25 berapa? 6 kali 25. 25 kali 4 itu 100. Tambah 250 lagi. 150. Ya. Berarti X, berapa ini X-nya? Dapat berapa? 262,5. 262,5. Berarti dapatlah koordinat yang titik C, yaitu 262,5,25. Ya, ini sama ini. Ya, atau di sini bisa ditulis 262,5, iya, horizontalnya adalah itu 262,5, Y-nya adalah 25. Jadi ini adalah 262,5, naik ke atasnya ini 25. Ini koordinatnya 262,5,25. Tinggal kita masukkan. Ya, tinggal kita masukkan dengan cara 262,5 dikali 90.000 ditambah 25 dikali 160.000. Berapa hasilnya? 27.625. Berapa, Mas? 27.625.000, Pak. 27 juta, Mas Nanda? 27 juta? 625.000. Oke. Dari segi total sudah terlihat ada 0 rupiah, 16 juta, ada 27625, ada 27. Berarti memang yang paling tinggi adalah corner ini ya. Jawaban atau kesimpulannya harus ada kesimpulan nih. Kesimpulannya adalah PT, siapa namanya? PT Redwood harus menghasilkan kursi taman sebanyak 262,5 dan kursi taman dan kursi piknik 25. Pak, belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Ini belum ada? Belum, Pak. Grafik. Belum, Pak. Grafik. Ini sudah muncul? Sudah. Oke. Berarti tadi hilangnya sampai mana nih? Perhitungan ini kelihatan nggak perhitungan ini semua? Tadi? Tidak, Pak. Walah, kok nggak bilang. Tapi tahu ya, teman-teman ya? Tahu, Pak. Oke. Pak. Jadi kursi taman dan kursi piknik. Ya, kursi taman dan kursi piknik. Ini perhitungannya teman-teman bisa nanti dilihat ya. Jadi lihat. Pak, permisi ingin bertanya. Kan itu kan yang dihasilkan kursi taman. Itu bagaimana dengan yang 0,5-nya, Pak? Iya, itulah salah satu kelemahan nanti di sini. Jadi kelemahannya adalah kalau misalnya metode grafis ini masih kalau dalam dunia nyata nggak mungkin ya kursi taman 0,5 kan. Berarti kan dia harusnya 262 tok. Karena kalau 263 ya, kalau 263 itu dia akan melebihi apa? Melebihi batas. Tapi kalau 262 ya itu masih bisa walaupun nanti profitnya kurang sedikit. Nanti akan diperbaiki dengan metode simplex yang akan kita pelajari hari Senin besok. Jadi kalau misalnya barangnya barang cair ya atau barang yang bisa koma-koma misalnya apa? Produksi parfum, produksi cat, ya, produksi serbu obat yang satuannya kilo, satuannya gram, satuannya liter, itu maka masih bisa pakai koma. Ini adalah salah satu kelemahan metode grafis.
Teman-teman nanti akan kita lihat caranya ya, kenapa dia tidak selalu bisa menggunakan metode grafis yang ini. Ya, nanti kita lihat hari Senin. Jadi kalau misalnya di dunia nyata ya, teman-teman bisa menyimpulkan 262,5 itu tetap 262. Di sini tetap 25. Kenapa Pak tidak dibulatkan ke atas menjadi 263? Karena kalau 263 teman-teman ini akan melewati garis visible. Nggak boleh. Karena yang boleh hanya di area garis ungu. Begitu ya? Kok ke ini. Gitu ya tapi ya, teman-teman ya. Baik, Pak. Ya, kalau 262,5 kalau barangnya barang utuh kayak sendal kan nggak mungkin setengah, cuman sebelah tok. Kayak kursi juga nggak mungkin. Ini tetap 262 saja. Ya, kalau 25 masih aman. Kalau 263 kenapa tidak diperbolehkan? Karena dia akan melewati garis visible ini. Gitu. Ya, nah, ini teman-teman yang soal 1. Kalau yang soal 2 mau lanjut yang soal 4 karena ada yang berbeda dikit seperti ini, atau yang soal 2 juga? Karena nggak mungkin kita bahas semuanya nih. 2 atau 4 atau yang 4 atau 2? Ya? Soal 2,5. 2 sama 5? Oke, 2 dulu ya, karena kita nanti akan masuk ke minimisasi sebentar. Soal 2. Saya akan pakai lagi bantuan dari Excel. Mana Excel saya? Oke. Soal 2 ini saya paste dulu biar gampang. Ini Excel-nya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Terlihat. Kelihatan, Pak. Ya. Oke. MSA komputer menghasilkan 2 model mini komputer yaitu Alpha 4. Oke, variabelnya kita amankan dulu namanya Alpha 4 dan Beta 5. Ya, Alpha 4 dan Beta 5. Oke. Perusahaan menerapkan sistem kerja assembly line dengan total waktu 800 jam per bulan. Ya. Untuk merakit 1 unit Alpha 4, dibutuhkan waktu pengerjaan 20 jam, sedangkan Beta selama 25. Oke. Jam assembly. Coba ya. Oke, jam assembly. Dibutuhkan waktu pengerjaan untuk Alpha 4 berapa tadi? 20. Lalu Beta 5, 25. Kita amankan dulu keterangan-keterangannya 800. Ya. Terus pihak manajemen memutuskan untuk memproduksi paling sedikit 10 mini komputer. Oke. 10 mini komputer Alpha 4. Berarti minimal Alpha 4 yaitu 1. Ini karena dia maksimal berarti kita tambahin simbol kurang dari sama dengan. Minimal Alpha 4 paling sedikit itu 10 produksinya, nggak boleh kurang dari 10. Harus ada 10 Alpha 4. Berarti kalau harus ada minimal 10 Alpha 4, boleh nggak produksi 11, teman-teman? Boleh. Boleh, Pak. Produksi 12 juga boleh. Yang penting pihak manajemen memutuskan untuk
memproduksi paling sedikit minimal itu 10 komputer Alpha 4. Berarti kalau minimal tandanya sama dengan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan? Lebih dari. Lebih dari sama dengan. Berapa? 10. Kenapa 1, Pak? Karena nanti ketika ini kita jadikan persamaan, nanti teman-teman bisa melihat logikanya kayak gitu. Ya, misalnya ini X, ini Y. Terus, sedangkan beta 5 paling sedikit 15. Minimal beta 5. 1, maksudnya Y, kan 1 itu Y, nanti ketika dirumuskan. Copy, paste, minimal berapa? Paling sedikit 15 mini komputer. 15. Alpha 4, nah laba sekarang. Laba. Alpha 4 kalau kejual itu bisa menghasilkan laba 1.200, sedangkan kalau beta 5 kejual itu bisa 1.800. Berapa jumlah mini komputer harus dihasilkan agar perusahaan dapat mencapai laba optimal? Udah deh, dapat deh persamaannya. Persamaannya adalah untuk persamaan fungsi tujuan 1.200 X tambah 1.800 Y itu fungsi tujuan, lalu fungsi batasan. Yang pertama dulu fungsi batasannya adalah jumlah jam assembly 20X ditambah 25Y itu kurang dari sama dengan 800. Saya copy dulu. Nah, kayak gini. Lalu yang fungsi batasan yang kedua, jadi ada 3 fungsi batasan nih teman-teman. Fungsi batasan yang kedua adalah syarat alfa 4 itu harus minimal 10. Jadi kan 1 nih, dikalikan dengan X itu kan maksudnya adalah X harus lebih dari sama dengan 10. Mungkin ini yang banyak teman-teman bingung. Kok 3? Copy. Lah. Insert simbol. Ya. Lalu yang fungsi batas yang ketiga yaitu kok ini. Y harus minimal buat berapa? Buatnya harus minimal 15. Nah, non negatif X, Y harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sudah jadi. Ya, inilah fungsi matematika dari soal yang ini. Ya, tinggal kita selesaikan. Oke, PowerPoint saya kelihatan teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, saya trauma tadi ya. Ternyata nggak kelihatan. Nah, kita akan selesaikan nih. Mana tadi? Lah, mana tadi? Oh, ini. Soal 2 ya. Soal 2. Yang pertama bisa untuk fungsi batasan yang pertama. Ini yang kedua, yang ketiga. Kita akan melihat bagaimana untuk fungsi batasan yang jam assembly dulu. Ya. 20X tambah 25Y sama dengan 800.
Jika X sama dengan 0, maka 20 kali 0 tambah 25Y sama dengan 800. Ya. Langsung aja ya, Y sama dengan berapa? 800 bagi 25? 100 32. bagi 25 itu 4. 4 kali 8. Berapa? 32. 32. Benar 32? 800 bagi 25? 32, Iya, Pak. Pak, 32. 32 ya? Berarti kita lanjutkan jika Y sama dengan 0. Ya, 20 X tambah 25Y sama dengan 800. Ya. Ini 0, sorry. Ini langsung aja 20X sama dengan 800. X sama dengan berapa? 800 bagi 20? 40. 40. Berarti dapat di sini 0,32 dan 40,0. Nah, yang ini ya, yang ini teman-teman nggak perlu dicari karena ini langsung aja kan kalau dijadikan persamaan X sama dengan 10 ya, lebih dari sama dengan Y 15, kekurangan 1. Nanti ketika garis, nanti akan ada garis lurus seperti ini. Garis lurus seperti ini, garis lurus seperti ini, garis lurus seperti ini. Nah, biar rapi saya gunakan dulu software yang teman-teman akan gunakan nanti juga ketika kelihatan softwarenya ini teman-teman biar sekalian perkenalan. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. 2, number of constraint-nya sekarang 3, jumlah variabelnya tetap 2, maximize, oke. Ini X, ini Y, fungsinya adalah 1200, 1800. Constraint yang pertama adalah jam assembly. Yang kedua adalah minimal alpha 4, lalu minimal beta 5. Jam assembly-nya 20, 25, itu 800. Alpha itu harus lebih dari sama dengan 10. Dan beta itu harus lebih dari sama dengan, kok beta? Iya, beta. Beta lebih dari sama dengan 15. Oke. Ini belum diubah. Ya, tinggal kita solve, kita lihat grafiknya. Nah, ini ya, nanti saya jelaskan. Teman bisa lihat nanti di sini. Barusan hujan deras nih Jogja nih. Luar biasa. Ini sekarang lagi hujan deras. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Kita tadi sudah punya 0,32. Ini. Lalu kita punya 40,0. 40,0. Kita tarik garis yang ini, berarti ini adalah garis constraint untuk minimal jam assembly. Jam assembly yaitu 0,32 sama 40,0. Ini dapat garisnya. Sekarang kita ke constraint yang 23, itu tidak perlu dicari, teman-teman. Ya, langsung saja ya. Karena X harus lebih dari sama dengan 10. Ini saya agak teriak karena di sini hujannya deras banget, sorry ya. Ini kenapa saya tidak cari, teman-teman langsung bisa gambar. Ya, ini kan X, ini kan Y. Dia bilang X lebih dari sama dengan 10, lalu kita jadikan persamaan X sama dengan 10, langsung aja kita garis satu saja di sini. Lalu langsung kita tarik
Seret. Berarti possible-nya ke sana semua, teman-teman. Set, 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 set. Nah, kalau yang garis jam assembly, nanti kan seperti ini. Possible-nya semuanya ke sini. Nah, sekarang satu lagi. Y lebih dari sama dengan 15. Kalau dijadikan persamaan, Y sama dengan 15. Ya. Lalu Y-nya di sini kan, langsung aja 15, kita tarik garis horizontal. Jadi karena dia Y lebih dari sama dengan 15, berarti dia ke atas. Set, 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 set. Nah, teman-teman, ini adalah grafik sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada X lebih dari sama dengan 10. Ada lagi yang inilah, saya lupa deh persamaannya apa, yang assembly ya. Karena dia adalah mencari daerah visible, daerah yang memungkinkan, ya. Karena ini terjadi beberapa titik potong, teman-teman, ungu ini sebenarnya adalah perpaduan antara yang ini, garis yang Y lebih dari sama dengan 15, karena dia naik, berarti daerahnya naik. Berarti di sini, yang jam assembly kan ke bawah sini. Ya, yang saya ceritakan tadi. Lalu kalau yang beta, minimal alfa 4, dia ke kanan. Nanti kalau digabung, inilah daerah yang visible itu. Memungkinkan. Tinggal akan kita cari titik-titik perpotongan yang corner ini. Ada 1, 2, 3. Ya, bisa kita lihat ini adalah titik perpotongan yang 1. Ini kita bisa namakan misalnya 2, ini bisa kita namakan misalnya 3. Kalau yang 1 itu tidak perlu kita cari karena sudah ada perpotongan, ya, yaitu berapa? Yaitu 10,15. 10,15. Sekarang kita lihat teman-teman, untuk yang 2. Untuk yang 2 terjadi perpotongan antara garis apa dan garis apa sih? Ini tadi persamaannya apa? Yang pertama itu 20X tambah 25Y. 20X tambah 25Y kurang dari sama dengan 800. X lebih dari sama dengan 10, Y lebih dari sama dengan 15. Kalau yang 2, teman-teman, perpotongan antara garis constraint apa dengan garis constraint apa nih? Garis constraint assembly dengan garis constraint minimal alfa apa minimal beta? Yang nomor 2 ini. Perpotongan antara garis constraint jam assembly dengan apa? Constraint apa ini? Constraint minimal alpha. Jadi yang kita cari adalah kita substitusi persamaan yang ini. 20X tambah 25Y sama dengan 800 dan X sama dengan berapa? 10. Tinggal kita substitusi. Ada yang bisa menyelesaikan? Sorry ya, ini terus banget. Saya agak teriak-teriak jadi. Dikali berapa kira-kira? Kali 25 ya. Kali 25 biar gampang. Ya, 20X tambah 25Y sama dengan 800. Kok kali 25? Kali 20 kan ada X. 20, sorry. 20X sama dengan 10 kali 20 adalah 200. Ini habis, berarti 25Y sama dengan 600. Y sama dengan berapa? 600 bagi 25. 600 bagi 25 berapa? 24, Pak. 24.
Oke, ini 24 nih sudah ditunjukkan. Karena Y-nya 24, tinggal kita cari X-nya. Ya. X-nya tinggal kita masukkan ke salah satu. Ya, 20X. Kok 20X? Misalnya ini. Oh iya benar ya, 20X tambah 25 kali 24 sama dengan 800. Ya. 20X sama dengan 800 kurang berapa 25 kali 24 itu? X sama dengan berapa? 10 ya? 10. Oke, 10. Berarti dapatlah titik perpotongan ini 10,24 teman-teman. 10,24. Ya, berarti dapat yang satu adalah 10,15, yang dua adalah 10,24. Sekarang yang tiga, berapa yang tiga? Yang tiga ini perpotongan antara sumbu constraint, garis constraint assembly, waktu assembly, dan minimal alpha 5. Ya. Tinggal dicari seperti tadi, 20X tambah 25Y sama dengan 800, terus Y sama dengan 15. Nah, tinggal dicari itu berapa tuh? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini karena kekurangan papan tulis, tak tambahin papan tulis dulu. Oke. Mana tadi? 20 X2. Kok 20 X2? 20X tambah 25Y sama dengan 800. Terus Y sama dengan 15. Ya, dikali 25. 20X tambah 25Y sama dengan 800. 25Y sama dengan 25 kali 15 berapa ya? 25 kali 15. 375, Pak. Berapa Mbak Rusmantin? 375. 375. Makasih Mbak Rusmantin. Sekarang kalian bagikan 375 bagi 25. 15. Berapa Mas Nanda? 15, Pak. 15. Oke, 15. Terus kita masukkan 20X tambah 25 kali 15 sama dengan 800. 20X sama dengan 800 dikurang 375 ya. X berapa nih X-nya? X-nya berapa? 21,25. 21,25. Berarti 21,25,15. Ya. Ini 15 betul, udah pasti kalau ini 15 berarti di sininya 21,25. Nah, sekarang kita dapat angka 21,25 15. Nah, tinggal dicari 3 ini siapa yang paling besar angkanya. Ya. Yang 10 15. Berapa 10 15? Yang titik 1 tolong dicarikan. Ayo di kalkulator. Berapa keuntungannya? Berapa dolar? Tadi rumusnya adalah kalau yang X itu 1.200 dolar. Kalau Y itu 1.800 dolar. Ayo, tolong dikalikan. Ini. Yang satu berapa? Berapa Mas Arden? 39.000. Mas Nanda? Berapa Mas Nanda? 39.000.
39.000. Yang kedua? Yang kedua berapa? Ayo yang kedua tolong dicarikan. 55.200, Pak. Oke, Mas Ananda, thanks. Satu lagi Mas Ananda. Tanggung. 52.500. Berapa Mbak Gracia? 52.500. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa yang terbesar adalah yang kedua. Berapa yang kedua? Berarti toko komputer ini siapa namanya tadi? MSA Komputer harus memproduksi komputer Y itu apa? Alpha 4 sebanyak 10. Alpha 4 sebanyak 10 unit dan Beta 5 sebanyak berapa tadi? Mana? 24. Itu cara menjawabnya. Ya, jadi nanti saya ya mempersilahkan teman-teman menggunakan bantuan nanti software ini karena ya teman-teman kan dikasih tahu ya teman-teman kan nanti bisa menggunakan software ini untuk membantu kira-kira grafiknya itu rapinya kayak gimana ya atau menggunakan aplikasi yang ada di HP. Itu ada aplikasi di HP yang bisa dari koordinat-koordinat itu lalu membentuk suatu garis, suatu kayak gini, grafik kayak gini. Ya. Ada gambaran sampai di sini. Nanti kalau masih belum jelas bisa dilihat ulang tayangannya. Ada gambaran teman-teman? Ada, Pak. Ya. Mana lagi tadi yang mau dikerjakan? Saya lupa. Yang nomor 5 sama ya jadinya ya. Nomor 5 itu jadinya kok nomor 5? Nomor 4 karena ada yang kayak gini loh. Nah, ada yang kayak gini. Yang ini gampang lah ya nomor 3 ya biasa aja. Oke. Ini sudah 1 jam untuk pengerjaan soal. Kita ke minimisasi sebentar ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Iya, Boleh Pak. ya, sudah ada gambaran ya teman-teman. Nanti sekali lagi bisa dilihat di YouTube kalau misalnya masih ada yang kelewatan cara saya menjelaskan. Oke. Nanti insya Allah saya share nama aplikasi yang di lab di smartphone HP yang bisa membantu bikin grafik. Oke, sekarang kita akan membahas penggunaan linear programming ya, metode grafis. Kalau tujuannya sekarang minimisasi. Ya, kalau maksimisasi itu ya identik dengan memaksimalkan laba. Seperti tadi teman-teman lihat sendiri ya. Biasanya laba gitu ya soalnya. Kalau minimisasi biasanya terkait dengan cost yang optimal. Maksudnya cost optimal itu ya cost yang paling kecil. Gitu. Kita lihat banyak masalah linear programming melibatkan meminimalkan tujuan seperti biaya daripada memaksimalkan fungsi keuntungan. Ya, ada juga orang yang targetnya itu bukan memaksimalkan keuntungan tapi meminimalkan biaya. Masalah minimisasi dapat diselesaikan secara grafis dengan terlebih dahulu menyiapkan wilayah solusi. Ya sama persis teman-teman. I can say that every step when we doing or we solving maximization problems, ya, exactly in the same word. Udah kayak Vicky Naki belum saya? Tapi saya nggak bisa bahasa Rusia ya. Oke, sama persis teman-teman. Yang ingin saya perlihatkan hanya ini, grafiknya nih. Nah, kalau tadi grafiknya itu kan biasanya kalau ada garis seperti ini, yang akan menjadi garis atau daerah visible kan yang ini kan ya. Kalau yang maksimal kan yang saya merahin ini sekarang nih. Nah, kalau yang maksimal kan kalau ada garis seperti ini.
Ya. Tapi kalau minimisasi, nanti dia kebalikannya, garis yang terluar. Atau contoh kalau misalnya punya 2 garis, hanya 2 garis ya, X, Y, misalnya ini dan ini, ya, maka entah biar enak saya kasih warna lain. Ya, misalnya punya teman-teman ini kan garisnya constraint-nya 3. Sekarang constraint-nya misalnya cuma 2 nih. X, Y, lalu punya garis 2 misalnya constraint yang pertama, constraint yang kedua. Kalau dimaksimisasi teman-teman, ya nanti yang jadi daerah visible adalah yang ini. Ya. Nah, ini. Tapi kalau yang minimisasi, ini kebalikannya. Nah, caranya gimana Pak untuk mencari titik yang paling optimum? Sekali lagi kalau optimum itu maksudnya yang ini ya, optimum itu maksudnya yang minim ya kalau biaya. Tetap pakai cornering, tapi sekarang corneringnya teman-teman bisa lihat di sini corneringnya adalah yang ini, ini. Caranya sama, kalau yang di tengah ini substitusi, kalau yang ini kan udah dapat biasanya. Ya. Kalau yang ini caranya tetap substitusi dan tinggal dicari angka yang paling kecil hasilnya. Kalau kemarin cari yang paling besar, sekarang angka yang paling kecil. Ya. Contoh ini saya next-kan aja. Nah, caranya adalah ini sudah dapat ya, sudah dapat ini 3,12, ini 8,4, 4,8, ini 18, 0. Jadi yang ini kan 3,12 nih. 3,12 ini 3,12. Terus ini adalah berapa nih tadi Bang? 18,0. Nah, yang ini sama. Ini cari pakai substitusi antara garis-garis yang bertemu. Nah, sekarang cari yang nilainya paling kecil. Ya, sekarang cari nilainya yang paling kecil. Nih, kan dimasukkan koordinatnya seperti tadi, dimasukkan koordinatnya, cari angka sekarang yang paling kecil. Lihat yang paling kecil yang dipilih. Ya, yang ini. Ada gambaran nggak teman-teman? Ada, Pak. Ya, Pak. Ada ya. Sama persis caranya. Sama persis caranya. Cuman sekarang kebalikannya ketika menentukan daerah visible dan menentukan mana yang dipilih. Sekarang yang paling kecil dari corner-corner ini yang dipilih. Ya, ada 3 corner ini, carilah yang paling kecil nilainya, itulah yang dipilih untuk minimisasi. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ada gambaran? Sudah, Pak. Oke. Karena sudah jelas, soalnya nanti juga saya akan share, saya stop recording dulu ya.